Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainia Vida, NIM 054. Komponen-komponen kurikulum. Unsur atau komponen-komponen dari anatomi tubuh kurikulum yang utama adalah tujuan, isi atau materi, proses atau sistem penyampaian, dan media, serta evaluasi. Keempat komponen tersebut berkaitan erat satu sama lain. Yang pertama, tujuan komponen. Tujuan kurikulum dirumuskan berdasarkan dua hal. Pertama, perkembangan tuntutan, kebutuhan, dan kondisi masyarakat. Yang kedua, didasari oleh pemikiran-pemikiran dan terarah pada pencapaian nilai-nilai filosofis, terutama falsafah negara. Selanjutnya, dalam kurikulum pendidikan dasar dan mengenal 1975 atau 1976 dikenal kategori tujuan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, tujuan institusional. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Yang keempat, tujuan instruksional. Dan selanjutnya, yang kedua, komponen isi dan struktur program atau materi. Komponen isi dan struktur program atau materi merupakan materi yang diprogramkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Isi atau materi yang dimaksud biasanya berupa materi bidang-bidang studi. Misalnya, matematika, bahasa Indonesia. Bidang-bidang studi tersebut disesuaikan dengan jenis jenjang dan jalur pendidikan yang ada. Dan bidang-bidang studi tersebut biasanya dicantumkan atau dimuatkan dalam struktur program kurikulum sesuai sekolah. Yang ketiga adalah komponen media atau sarana dan prasarana. Media mengajar merupakan segala macam bentuk perangsang atau alat yang disediakan guru untuk mendorong siswa belajar. Perumusan di atas menggambarkan pengertian media yang cukup luas, mencakup berbagai bentuk perangsang. Perangsang belajar yang sering disebut sebagai audiovisual, serta berbagai bentuk alat penyaji perangsang belajar merupakan alat-alat elektronika seperti mesin pengajaran, film, audio cassettes, video cassettes, televisi dan komputer. Yang keempat, komponen strategi belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, seorang pendidik atau guru perlu memahami suatu strategi. Strategi menunjukkan pada suatu pendekatan, metode, dan peralatan mengajar yang diperlukan dalam mengajar. Pendidik akhir-akhir ini sesudah mulai mengarah pada two-ways communication dalam proses belajar mengajar di kelas. Selanjutnya yang kelima adalah komponen evaluasi. Evaluasi merupakan suatu komponen kurikulum karena kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Dengan evaluasi dapat diperoleh informasi yang akurat tentang penyelenggaraan pembelajaran dan keberhasilan belajar siswa. Selanjutnya adalah desain perkembangan kurikulum. Desain kurikulum menyangkut pada pola pengorganisasian unsur-unsur atau komponen kurikulum. Penyusunan desain kurikulum dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Berdasarkan pada apa yang terjadi fokus pengajaran, terdapat tiga pola desain kurikulum, yaitu yang pertama, subject center design adalah suatu desain kurikulum yang berpusat pada bahan ajar. Yang kedua, linear content design adalah suatu desain kurikulum yang mengutamakan peran siswa. Yang ketiga, problem content design adalah desain kurikulum yang berpusat pada masalah-masalah yang dihadapi dalam masyarakat. Terima kasih.